Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia tema 2, subtema 2 dan 3 tentang informasi penting. Sebelum memulainya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat dipahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, Husna langsung mulai ya. Di pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang kata tanya adik Simba. Kita review lagi apa sih kata tanya adik Simba itu. Yang pertama ada apa. Apa menanyakan tentang nama-nama benda, sebab akibat, judul atau tema. Yang kedua di mana, menanyakan tempat atau latar. Lalu kapan, menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa, menanyakan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya ada kata tanya mengapa, menanyakan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Bagaimana, menanyakan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau menjelaskan karakter tokoh. Berapa, menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, itu tadi kata tanya yang disikat dengan adik Simba. Nah, anak-anak harus terampil ya dalam membuat kalimat pertanyaan supaya kalian bisa terampil untuk bertanya sehingga mendapatkan informasi yang ingin kalian ketahui. Selanjutnya, kita akan berlatih untuk menemukan informasi dengan cara membuat pertanyaan dari suatu bacaan. Kita baca teks bacaan berjudul Organ Pernafasan Burung. Paragraf 1. Sistem pernafasan pada burung hampir sama dengan organ pernafasan manusia. Oksigen dihirup dan masuk ke dalam organ pernafasan burung. Organ pernafasan burung adalah paru-paru. Burung juga memiliki organ pernafasan yang disebut pundi-pundi udara. Untuk dapat mendapat informasi, kita buat pertanyaannya dengan kata tanya apa. Apa nama organ burung yang dapat menyimpan udara? Jawabannya adalah organ burung yang dapat menyimpan udara adalah paru-paru. Sesuai kan dengan yang ada di bacaan? Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa nama hewan yang memiliki pundi-pundi udara? Jawabannya adalah hewan yang memiliki pundi-pundi udara yaitu burung. Nah, semuanya informasi sudah sesuai pada bacaan. Selanjutnya, kita akan menemukan informasi dari paragraf 2. Kita baca terlebih dahulu ya. Saat terbang, pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak melakukan pernafasan dengan cara menghirup udara langsung, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya, bagaimana? Bagaimana proses pernafasan pada burung? Jawaban, saat burung terbang, pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak melakukan pernafasan dengan cara menghirup udara langsung, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Nah, itulah penjelasannya.
Sekarang buat pertanyaan dengan kata tanya kapan. Kapan pundi-pundi udara berfungsi pada proses pernafasan burung? Jawabannya, pundi-pundi udara pada burung berfungsi saat terbang. Nah, itu tadi anak-anak. Jadi kalau kita ingin membuat pertanyaan, sesuaikan dengan informasi yang ada pada bacaan. Selanjutnya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ini sudah pernah kita pelajari di subtema 1, kita mereview lagi biar anak-anak lebih paham. Teks bacaan Bu Pena 5A halaman 108 sampai 109. Jadi bacaannya ada di Bu Pena kalian ya anak-anak, halaman 108 sampai 109. Bacalah teks bacaan yang berjudul pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, carilah informasi penting dari teks tersebut dengan membuat pertanyaan dan jawaban, lalu sajikan ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, berikut ini adalah peta pikiran yang Bu Husna buat. Di tengah ini adalah judul dari bacaan. Lalu kita buat cabang-cabang. Di cabang tersebut ya ada pertanyaan, lalu anak-anak harus menjawab pertanyaan tersebut sesuai jawaban yang ada pada bacaan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan penghijauan? Kedua, apa tujuan diadakan penghijauan? Ketiga, apa manfaat penghijauan terhadap kegiatan belajar di sekolah? Yang keempat, kapan penghijauan dapat dilakukan? Yang kelima, apa ciri-ciri dari pemanasan global? Dan yang terakhir, mengapa penghijauan berperan penting sebagai paru-paru lingkungan? Nah, kesemua informasi ini bisa kalian dapatkan di bacaan yang berjudul pentingnya penghijauan di lingkungan sekolah. Oke, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menceritakan kembali isi teks. Nah, di dalam teks atau bacaan itu terdapat informasi atau peristiwa, kejadian ya yang disajikan, baik itu disajikan secara tersurat. Tersurat itu artinya tertulis, jadi informasinya ada secara tertulis, ditulis di bacaan tersebut. Lalu ada informasi yang disajikan secara tersirat. Tersirat itu artinya informasinya didapatkan tidak secara langsung, akan tetapi kita harus membuat kesimpulan sendiri berdasarkan teks yang dibaca. Bagaimana langkah-langkah menceritakan kembali isi teks? Yang pertama, membaca teks. Membaca, pastikan difahami, dimengerti, dan kalau perlu diberi garis bawah pada informasi penting. Lalu, membuat daftar pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Membuat daftar pertanyaan seperti yang dijelaskan sebelumnya, lalu pertanyaannya dijawab sesuai dengan bacaan. Kalau sudah, jawaban yang kita dapatkan itu disusun, dirangkai menjadi suatu paragraf. Begitulah caranya menceritakan kembali suatu bacaan. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba menceritakan kembali berdasarkan bacaan di Bu Pena 5A halaman 136 sampai 137. Nah, anak-anak harus membaca bacaan yang berjudul Hutan Bakau di Sepanjang Pantai. Nah, kalau sudah dibaca baru diceritakan kembali isi teks tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ingat menceritakannya mengikuti langkah-langkah yang tadi. Setelah dibaca, anak-anak membuat pertanyaan. Nah, buat pertanyaannya adalah apakah itu tumbuhan bakau?
Nah, lalu berdasarkan bacaan, ternyata tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi. Selanjutnya, mengapa tumbuhan bakau penting untuk di wilayah pesisir? Jawabannya, karena tumbuhan bakau penting mampu melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. Pertanyaan ketiga, selain sebagai pelindung dari badai dan gelombang, apa manfaat lain dari tumbuhan bakau? Yaitu menjaga kelangsungan hidup seperti udang-udangan, kepiting, bakau, dan ikan bandeng. Nah, itu tadi anak-anak sudah bisa cara membuat pertanyaan dan menjawab sesuai bacaan. Kalau sudah, jawaban tadi dirangkai dari jawaban yang pertama sampai jawaban yang terakhir tadi, dirangkai menjadi suatu paragraf yang utuh. Kalau dituliskan kembali seperti ini. Tumbuhan bakau adalah tumbuhan yang hidup di wilayah pesisir. Tumbuhan ini berbentuk semak dan mampu beradaptasi di lingkungan pantai yang memiliki kadar garam tinggi. Tumbuhan bakau penting karena mampu melindungi wilayah pesisir dari erosi yang diakibatkan oleh gelombang dan badai. Menjaga kelangsungan hidup seperti udang-udangan, kepiting, bakau, dan ikan bandeng. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Husna. Nah, nanti kalian bisa mempelajari kembali materinya di Bu Pena, sudah lengkap. Apabila ada yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan melalui WA kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Husna akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.